Bagaimana cara mengganti sholat pada saat kita sakit? Mudah saja, boleh mengganti sholatnya di semua waktu asalkan bukan waktu yang diharamkan sholat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak sekali dai ataupun daiyah yang sudah mengajak kebaikan, baik dai lokal ataupun dai yang sudah masuk di layar TV, termasuk dai kondang yang sangat viral ya. Memang orangnya baik, bagus, cantik, yaitu Ning Ummi Laila. Orangnya sopan, orangnya cantik, orangnya muda juga, sehingga mudah dikenal oleh kalangan orang banyak. Suaranya bagus juga, dalam membawakan syair-syair cepat ditangkap dan cepat diingat, diterima oleh pendengarnya. Beliau sudah banyak menyebarkan berbagai macam kebaikan tentunya. Namun mohon maaf, ada sebagian pernyataan yang disampaikan oleh Ning Ummi Laila. Mohon maaf ya untuk Ning Ummi Laila. Dalam sebagian stasiun televisi, Ning Ummi Laila ini menyampaikan bahwa bagaimana cara mengqadha sholatnya orang yang sakit. Maka beliau menyampaikan, kapanpun untuk mengqadha sholat bagi orang yang sakit ini silahkan, kapanpun tidak apa-apa. Yang penting bukan di waktu-waktu yang diharamkan, yaitu setelah sholat asar hingga matahari terbenam dan semacamnya. Beliau menyampaikan demikian. Padahal yang tidak diperbolehkan dalam waktu-waktu tersebut adalah sholat sunnah yang tak punya sebab. Sholat sunnah yang tak punya sebab. Beda halnya dengan sholat sunnah yang punya sebab ataupun sholat qadha al-faitah. Kalau mempunyai sebab melaksanakan sholat tadi, maka ini diperbolehkan, asalkan sebabnya bukan terjadi setelah sholatnya. Sebab yang dilakukan sebelum sholatnya, seperti contoh kita masuk masjid. Jadi sebab kita masuk masjid maka disunahkan untuk sholat tahiyah. Ini namanya sholat yang mempunyai sebab dan sebabnya ada di sebelumnya. Ini boleh dilakukan di waktu itu, tidak apa-apa. Kemudian ada sholat yang bersamaan dengan sebab. Contoh, sholat kusuf. Maka ketika gerhana matahari, kemudian kita melakukan sholat dan waktunya ternyata bertepatan dengan waktu-waktu yang diharamkan, maka itu diperbolehkan karena sholat itu mempunyai sebab. Sebabnya muqarinun lis sholat. Tidak apa-apa. Kalau sholat yang tak mempunyai sebab, itu tidak diperbolehkan di waktu itu. Atau sholat yang mempunyai sebab, cuma sebabnya ada di setelah melakukan sholat. Seperti sholat lisafar. Jadi kita disunahkan sholat karena akan melakukan perjalanan. Jadi sebabnya bukan ada di sebelumnya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah sholat yang tidak punya sebab atau sholat sunnah mutlak, atau punya sebab, cuman sebabnya ada di setelah sholatnya. Kemudian bagaimana dengan sholat faitah atau sholat yang ditinggalkan karena sakit ataupun lain semacamnya? Ini termasuk sholat yang boleh dilakukan di waktu itu. Fa innahu yajuzu fi hadhil awqati qada'ul faraid. Maka sesungguhnya dalam waktu-waktu ini, maksudnya adalah waktu tahrim, boleh mengqadha sholat-sholat yang telah ditinggalkan, sholat fardu yang telah ditinggalkan. Namun walaupun boleh mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan di waktu yang dimakruhkan, apabila dia memang bersengaja akan mengqadha sholat di waktu yang dimakruhkan. Seperti halnya Zaid pernah meninggalkan sholat fardu. Kemudian dalam hatinya ada kesengajaan untuk mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan di waktu yang dimakruhkan, maka itu tidak diperbolehkan, bahkan sholat yang dilakukan itu tidak sah. Kenapa? Karena Zaid
yang bersengaja seperti itu disebut mu'anidun lisyar'i, dia menentang ketetapan syariat. Mungkin yang dimaksudkan Ning Umi Laila tidak diperbolehkan mengqadha salat di waktu yang dimakruhkan atau yang tidak boleh melakukan salat itu apabila dia bersengaja untuk melakukan qadha salat di waktu yang dimakruhkan, sehingga beliau menyatakan tidak diperbolehkan. Kalau memang niat penyampaiannya seperti ini, penyampaiannya sudah benar. Namun apabila tidak, maka apa yang disampaikan itu adalah hal yang kurang tepat.